Swidak ini dampak terjadi itu sekitar 2,5 hektar ada ini. 2,5 hektar ada, dan itu terjadi tanggal 20 Oktober yang lalu, dan parahnya ini tanggal 24 Oktober. Dan akhirnya 24 Oktober itu mengimbas pada rumah warga yang ada di Dusun Sikenong, Desa Bantar ini, RT 3 RW 3, ada 11 rumah yang rumahnya itu retak-retak. Sehingga ada yang sudah mengungsi karena memang tidak memungkinkan untuk rumah di tempat tinggal kembali. Ya, untuk yang mengungsi sekarang ada di mana Pak? Jumlahnya berapa kakak? Untuk pengungsi saat ini ada 9 kakak. Walaupun ada 11 kakak, tapi ada 9 kakak yang sudah mengungsi di tempat saudara-saudara yang rumahnya tidak rawan dengan adanya bencana ini. Ya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kita lagi mengondisikan atau mengupayakan bagaimana ke depan, karena nanti juga Pak Gub beliau akan hadir di sini sekitar jam 1 naik. Kita juga tidak tahu jadwalnya pasti, tapi nanti akan mencari solusi yang terbaik, karena di samping rumah ini karena ada aset jalan yang harus kita lakukan, karena 3 dusun yang ada di Desa Swidak sana tidak bisa naik karena terisolir dengan kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Dari 3 dusun itu berapa kakak jumlahnya kira-kira Pak? Kalau dari 3 dusun itu ada 350-an kakak di sana. Ada terisolasi semua? Terisolir di sana. Ya. Sampai saat ini belum bisa dievakuasi begitu warga atau gimana Pak? Untuk saat ini bisa, namun dengan menggunakan jalan kaki dan roda 2. Itu pun jalan alternatif ya, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya skill. Saya berarti berarti sudah 3 malam ini. 3 malam. Ini mengungsi di mana nih Pak? Ini mengungsi di Dusun Swidak. Tempat saudara. Tempatnya Pak Kadus, Kadus 1. Ini sampai kapan Pak kabar akan mengungsi ini, karena melihat situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk segera dibangun, kan begitu Pak? Ini kita belum tahu sampai kapan, karena akses jalan, terutama ini kan akses jalan untuk sepeda motor maupun apalagi mobil itu kan belum ada gambaran. Kalau sepeda motor sedang dibangun untuk alternatif, tapi itu masih jarang bisa lewat situ lah, karena harus benar-benar orang yang biasa naik motor ke ladang gitu. Kalau karena jalannya sempit, juga baru ada pengerasan sedikit. Untuk menyuplai bahan makanan ke lokasi yang terisolasi gimana Pak itu? Itu dipikul, dipikul, dipakai panggul sama orang. Berarti belum ada kepastian sampai kapan warga mengungsi begitu ya? Belum ada. Kemudian pemerintah sampai saat ini, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Kalau pemerintah kabupaten dari kemarin sudah survei untuk jalan. Kemudian hari ini juga nanti ada dari PU sedang menginformasikan mau survei jalan. Kemudian untuk dropping kebutuhan pokok apakah sudah dilakukan oleh pemerintah? Per hari ini belum. Baru karena kan baru kemarin, berarti 2 hari ini baru pembuatan posko. Kemudian untuk bantuan-bantuan masih dikumpulkan barangkali untuk logistik. Apakah memang itu bencana tahunan yang terjadi di Desa Swidak begitu Pak? Iya, kalau ini berarti 2 tahun 2,5 tahun kayaknya. Yang dari kemarin itu yang 9 rumah, kemudian untuk sekarang lebih besar lagi, tapi alhamdulillah tidak sampai menimpa rumah. Harus pindah dengan segera karena material lumpur baru nyampe di pelataran. Tapi untuk ancaman kedepannya, karena seluruh pemukiman itu sudah retak, kemudian material longsor yang begitu banyak di atas, setelah luncurannya begitu panjang, sangat-sangat berbahaya. Saat ini kami sedang berada di Desa Swidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan nampak ada di layar kaca Anda bahwa inilah situasi pasca longsoran sejak pada Senin malam tanggal 24 Oktober 2022. Lahan seluas 2,5 hektar akhirnya longsor pada Senin malam dan mengakibatkan jalan menuju Desa Swidak yang menghubungkan antara Desa Swidak dan Desa Bantar Kecamatan Wanayasa putus total. Akibatnya sebanyak 245 kakak yang ada di 3 dusun ini terisolir dengan jiwa
jumlah jiwa sekitar 735 hingga saat ini warga di ketiga dusun tersebut masih terisolir. Dapat kami laporkan pula di Desa Bantar terdapat 11 rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya dan saat ini mereka telah mengungsi ke beberapa titik di tempat saudara dan kerabatnya. Sementara pemirsa, hari ini sudah nampak posko penanggulangan bencana di Desa Swidak dan juga di Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Namun hingga saat ini belum ada akses jalan darurat menuju ketiga dusun tersebut yang berada di Desa Swidak. Dan dampaknya perekonomian di desa tersebut lumpuh total, kemudian juga pendidikan juga terganggu. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Langsung dari lokasi kejadian, tanah longsor di Desa Bantar dan juga Desa Suwita, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, tim liputan KTV melaporkan.